lama-lama jadi komersial gitu karena kita dibayar untuk melakukan ini walaupun bidangnya bukan fashion gitu. Nama saya Marisa Dunjungsari, biasa dipanggil Sasa. Dulu awalnya sebagai fotografer, jurnalis, foto kontributor untuk majalah otomotif. Dulu awalnya ya hobi, terus akhirnya bekerja. Kalau bekerja kan kita under pressure. Dengan adanya under pressure, tentunya kemampuan kita harus di-upgrade. Mau nggak mau, supaya hasilnya lebih baik. Karena suka dengan fotografi, tapi tidak pernah spesifik fotografi yang apa. Ini fotografi ini keren banget gitu ya. Pertama, dia ngebantu banget buat aku untuk memanage memori di kepala. Kemudian dari situ, fotografi itu tidak pernah ada yang salah. Mau bikin foto blur nggak salah, ada gaya blur. Mau bikin foto noise-nya banyak bisa, foto acak-adul apa gimana juga bisa. Tentunya itu semua diperbolehkan jika si pembuatnya paham apa yang diinginkan, terus terjun ke situ. Kemudian seiring dengan jalan berkutat dengan fotografi, bernetworking dan segala macam. Dengan adanya networking itu dikontrak beberapa brand. Tapi dulu nggak spesifik bilang bahwa travel photographer, nggak. Karena kan di dalam dunia balap setiap Jumat, Sabtu, Minggu kita pasti travel untuk balap. Jumat latihan, Sabtu kualifikasi, Minggu race, jalan-jalan sekitarnya, dapat foto-foto, banyak yang request. Lama-lama ditujukan ke travel. Ada uniknya lagi karena aku perempuan yang terjun di bidang ini ya nggak banyak. Tiba-tiba ke travel aja tanpa disengaja. Tapi sebelum itu aku sempat kerja di PH sih, dokumenter tentang suku-suku satu Indonesia. Jadi di situ aku udah travel. Cuma waktu itu belum menghayati maknanya travel, tidak se-excited sekarang itu. Padahal dulu perjalanannya lebih eksotis karena kita pergi ke pedalaman-pedalaman. Beda kalau sekarang begitu dengan fotografi, sekarang lebih excited gitu kan. Kalau aku murni travel fotografi dalam arti aku bukan landscaper, aku bukan khusus kuliner, aku benar-benar travel fotografi, di mana di dalam genre travel fotografi ini menyangkut begitu banyak hal, manusianya, budayanya, arsitekturnya, kulinernya, termasuk underwater gitu kan. Jadi memang travel banget sih. Bisa dilihat dari Instagram aku, walaupun itu juga uploadan iseng-isengan, tapi itu sangat travel banget gitu. Karena hari ini bisa bicara underwater, ntar besok bisa bicara makanan gitu. Jadi nggak spesifik sih. Tapi kalau ditanya passionnya, aku sangat passion dengan kuliner, terutama kuliner street food, jajan pasar, makanan langka, sambal-sambal kita, jadi lebih ke kasanahnya kuliner sih. Ya, jadi bukan karena aku jadi travel fotografi aku bisa menguasai semuanya. Foto yang aku produce itu lebih ingin bercerita tentang story, sehingga aku bisa menyampaikan kepada pembacanya bahwa itu harus dijelaskan dalam berupa gambar. Aku harus memasukkan rasa ke dalam gambar. Bagaimana rasanya traveling, itu harus dirangkum dalam sebuah foto. Bagaimana kita bisa merangkum ke dalam sebuah foto kalau teknik dasar kita tidak kuasai. Awalnya itu ketika terjun di fotografi, itu yang aku kuasai adalah pertama aku mencari guru yang benar-benar mempelajari ilmu teknik dasar digital, benar-benar menguasai. Waktu itu aku ketemu sama Pak Harlim Lim, aku belajar banyak makna tentang arti bahwa sebelum you breaking the rules, you must know the rules. Nah, jadi aku pasti akan selalu menjadi newbie. Dengan adanya millennials nih ya, mereka punya great ideas, perspektif yang lebih cepat. Aku hanya tinggal memberi mereka ilmu teknik dasar fotografi. Apakah aku merasa tersaingi? Tidak. Justru aku banyak belajar dari mereka, karena sekian banyak fotografer yang dibutuhkan itu hanya satu, bahwa kita mau mengkurasi foto dan termasuk kurasi diri. Apa kekurangan kita? Senior juga harus bisa mengkurasi diri sehingga mereka bisa selalu merasa newbie, sehingga bisa dapat terus-terusan upgrade sense, knowledge, upgrade segala macam seperti itu. Aku selalu menyarankan semua murid-murid yang di travel foto itu mereka harus belajar menulis dulu. Intinya apa? Beli kamera terus tiba-tiba bisa motret, punya duit bisa travel. Dengan belajar menulis sebenarnya anak-anak terlatih untuk terstruktur bikin cerita. Menulis dalam arti mendeskripsikan apa yang ingin kita foto dulu, shortlist. Nah, kalau ngomongin narasi, caption ya, ketika suatu hari harus menulis caption pada fotonya, itu bisa kayak 1 harian apa 3 hari apa sebulan sendiri, karena mereka tidak biasa dan akhirnya mereka stuck karena terjebak dalam satu buah frame foto. Tapi kalau biasa melakukan sebelumnya itu urusan berbeda. Jadi dia berdiri sendiri, dia bukan membantu foto. Demikian juga foto tidak membantu caption. Jadi saling berdiri sendiri dan informasi yang berdiri sendiri, karena foto itu udah harus kuat sendiri untuk dipilih dan ada dikasih caption. Kecuali kayak foto keterangan, itu lain. Tapi kalau berbicara soal caption, itu hal yang berbeda. Caption bukan foto dan foto bukan caption gitu. Ya, pertama yang aku siapkan ketika aku jalan itu pertama adalah riset dulu. Hal yang paling hakiki itu adalah biografisnya harus baik. Repot kalau seandainya kamu cuma modal karena lo punya duit terus lo travel. Tapi ketika dia menstempelkan travel photographer, terus gue tanyain gitu, antara Sumbawa dan Sumba bedanya apa? Sama gitu. Hah? Sama gimana? Iya, Sumba itu kependekan dari Sumbawa, itu kan sesuatu yang konyol gitu kan. Jadi sambil riset kita belajar geografis, jadi kita tahu kita punya pembagian daerah yang sangat baik, kabupaten. Kenapa nggak digunakan? Misalkan aku mau berbicara tentang Bali, di Bangli, terus anak-anak tiba-tiba bawa papan surfing. Loh, ngapain lo bawa papan surfing? Ini kan Bali. Loh, Bangli itu satu-satunya kabupaten
tempat ini yang nggak ada pantainya. Kan hal kayak gitu. Kalau lu nggak riset itu kan lu pertama salah kostum segala macam. Selain itu juga mempermudah pekerjaan kita. Jadi kita ketika explore, kita tahu mau explore mana dulu. Cara perjalanan pun ketika menjelaskan itu juga bagus untuk audiens kita. Mereka juga terarahkan untuk travel yang lebih baik. Goal aku lebih ke manfaat sih, benefit ke orang. Edukasi adalah cara orang untuk bisa travel lebih santai. Kalau udah liburan, udah sakit, itu pasti ada yang salah dengan liburannya gitu.